Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini walaupun tidak ketemu secara langsung karena kondisi yang belum memungkinkan, tapi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita bisa segera kembali ke sekolah dalam kondisi yang normal lagi. Oke. Amin. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Kita baca surat Al-Fatihah sebelum kita mulai kegiatan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Baik. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi kemarin itu sampai ke deret aritmatika. Baris aritmatika sudah selesai. Kemudian deret aritmatika juga sudah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Sebelum ke barisan, sebelum ke deret, kita masuk dulu ke barisan geometri. Nah, apa bedanya antara barisan geometri dengan barisan aritmatika yang minggu kemarin kita pelajari? Yang membedakan antara barisan aritmatika dengan barisan geometri, kalau di barisan aritmatika itu antara suku yang satu dengan suku yang lain itu bedanya sama. Sementara kalau barisan geometri antara suku yang satu dengan yang lainnya itu bedanya berbeda. Makanya ada yang disebut dengan rasio. Rasio itu perbandingan. Jadi perbandingan antara suku ke-1 dengan suku kedua dengan suku ketiga, dan seterusnya. Itu perbandingannya selalu tetap. Makanya kalau di barisan geometri itu tidak mengenal beda, tapi yang dikenal adalah rasio. Nah, lalu bagaimana cara mencari rasionya? Nah, kalau secara dasarnya rumus suku ke n-nya atau UN dari barisan geometri ini adalah A dikali R dipangkat N min 1. Nah, A ini sama seperti barisan aritmatik. A ini adalah suku yang pertama. R ini adalah rasio. Nah, jadi sebagai contoh begini. Tentukan suku ke-6 dari barisan 3, 6, 12, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari 3 ke 6 ini bedanya 3. Dari 6 ke 12 bedanya 6. Nah, maka ini barisan seperti ini dinamakan dengan barisan geometri, bukan barisan aritmatika. Nah, lalu untuk mencari R-nya bagaimana? R itu suku kedua dibagi suku ke-1 atau suku ketiga dibagi oleh suku kedua. Maka kita tuliskan dulu di sini A-nya adalah 3 dan R-nya ini bisa 12 dibagi 6 atau bisa juga 6 dibagi 3. Jadi berapa? 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. 2. Ya. 6 dibagi 3 itu adalah 2. Berarti R-nya 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-6. Berarti N-nya 6. N-nya adalah 6. Maka untuk menentukan suku ke-6-nya, U6 sama dengan ini. A-nya
3. R-nya 2. Jadi 2 dipangkat N-nya 6. 6 kurangi 1. Berarti 3 dikali 2, 6 kurangi 1, 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 5. 2 dipangkat 5. Berapa? 10. Hah? 10. Siapa yang bilang 10? Dinda. Dari mana 10? Itu mah 2 kali 5. 25. Bukan 2 Salah, Pak. 5. Iya, Pak. Salah, Pak. Ya. Jadi 2 dipangkat 5 itu berapa? 24. 25. 25. 25 itu 5 dipangkat 2. Bukan 2 pangkat 5, Cynthia. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 36. 36. 36. 36. 36 dari 32, mana? 32, 32, 32. 32, 32. 4, 8, 16, 16, 32. 32. Ya, jadi 3 dikali 32. Jadi berapa? 32. Jadi berapa? 64. Hah? 6? Salah. 4. 66. Iya, 9. Salah, Pak. Bentar, Pak. 6. 6. 96. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan sukunya makin kecil? Kalau kemarin itu kalau misalkan sukunya makin kecil, maka bedanya negatif, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan sukunya makin kecil? Ini contoh nomor 1. Sekarang contoh nomor 2 nih misal. Saya hapus dulu. Kalau yang belum nyatet nanti aja nyatetnya lihat lagi videonya di YouTube. Nah, ini soal nomor 2. Tentukan suku ke-8 dari barisan 6, 3, 3/2. Nah, kita cari dulu A-nya berapa? A-nya 6. R-nya berapa? R-nya berapa? 3/8. R-nya berapa? 3/2. 3/2 dibagi 3. Ya, jadi berapa? Bagi 6. Nggak tahu apa. Nah, ini R-nya adalah 3/2 dibagi 3 atau 3 dibagi 6. Bagaimana tuh ngitungnya? Nah, ini 3/6. Bisa diperkecil nggak? 2/4. Salah. 1/2. Iya, kalau diperkecil jadi 1/2. Maka R-nya adalah 1/2. N-nya berapa? N-nya 8. 8. N-nya 8. Maka U8 itu sama dengan 6 dikali 1/2 dipangkat 8 dikurangi 1. Dikurangi 1. Jadi 6 dikali. Nah, 1/2 dipangkat 7. Berapa 1/2 dipangkat 7? Nah, kalau 1/2, maka yang kalian hitung adalah yang 2-nya aja, yang 1-nya. Karena 1 dipangkat berapapun, hasilnya pasti 1. Kalau bilangan bulat positif. Jadi 1/1, 1 sampai 1/1 juta pun itu pasti hasilnya adalah 1. Yang harus kalian hitung adalah 2-nya. 2 dipangkat 7. 2 dipangkat 7 itu berapa?
Berapa? 2 di pangkat 7. 2 kali 128 ya? 2 di pangkat 7 itu adalah 128 atau 128. Benar. Jadi Bener. 6 dikali 1 per 128. 128. Jadi jawabannya 6 per 128. Atau kalau misalkan diperkecil, kita hitung dibagi 2, jadi 3 per 64. Udah selesai. Begitu doang. Nah. Mudah kan? Insya Allah gampang. Nggak Mudah, susah. Pak. Iya, insya Allah mudah, nggak susah. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencari suku tengah dari barisan geometri. Sebelumnya saya hapus dulu. Oke, yang berikutnya suku tengah dari baris geometri. Nah, untuk menghitung suku tengah, maka rumusnya adalah UT. UT itu suku tengah sama dengan akar dari A dikali UN. A kali UN. Nah, contoh begini. Ini UT itu suku tengah, A itu suku pertama, dan UN itu adalah suku terakhirnya. Jadi contoh soal. Diketahui deret geometri suku bukan deret, baris, karena kita masih belum masuk ke deret, baris dulu. Diketahui baris geometri 6, 12, 24, dan seterusnya sampai 384, sampai 384. Nah, soalnya tentukan suku tengah barisan tersebut. Kemudian yang B-nya adalah terletak di suku keberapa? Terletak di suku keberapakah barisan tersebut? Suku tengah barisan tersebut? Baik. Nah, ini langkahnya kita cari dulu suku tengahnya, atau kita identifikasi dulu. Di sini A-nya berapa? 6. A-nya 6. Kemudian UN-nya berapa? 384. 384. Jadi UT-nya adalah akar dari 6 dikali 384. 6 kali 384 itu berapa? Berapa? Dua ribu 2304. 2304. 2304. Akar dari 2304 adalah ujungnya 4. Ujungnya 4 itu kalau enggak 2 dia 8. Kalau
20 kali 20 sudah 400. Ini 48. Iya, 48. Jadi UT-nya adalah 48. Jadi suku tengahnya 8. adalah 48. Jadi ini yang A ya. Suku tengahnya adalah 48. Sekarang kita cari terletak di suku keberapa suku tengah barisan tersebut. Nah, kita cari. Maka untuk mencari suku tengahnya, rumusnya sama. Ini UT sama dengan A, R dipangkat T min 1. Nah, jadi 48. Ya, 48 ini sama dengan 6 dikali R-nya berapa rasionya? Rasionya berapa? Rasio dari 6, 12, 24. Tinggal 24 dibagi 12 berapa? Atau 12 dibagi 6. Wih, kok 6? 24 dibagi 12 berapa? 2. 12 dibagi 6? 2. Berarti R-nya adalah 2. Berarti R-nya adalah 2. Ini kita tuliskan di sini di awal, lupa tadi. Rasionya adalah 2. Berarti ini 2 dipangkat T dikurangi 1. Nah, berarti ini 2 pangkat T min 1. Ini 48-nya, ini 6-nya. Supaya 6-nya hilang, maka kita bagi keduanya dengan 6. Keduanya dibagi dengan 6. Kedua ruas dibagi 6. Ini kita bagi dulu dengan 6. Jadi 48 dibagi 6 adalah 8. 6 dibagi 6? 1. 1. Jadi 1 kali 2 pangkatnya adalah 2 pangkat T min 1. Ya. 2 pangkat T min 1. Sekarang 8. Ini di sini bilangan pokoknya 2. Kita samakan bilangan pokoknya. Jadi 8 itu 2 dipangkat berapa? 8 itu 2 dipangkat berapa? 4. 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, betul. 2 pangkat 3, 8. Walaupun jawabnya sambil tidak percaya diri, tapi jawabannya benar. Karena diakhiri dengan Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat T min 1. Nah, berarti bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal menuliskan 3 sama dengan T min 1. Berarti T ini adalah 3 ditambah 1. Berarti T-nya adalah 4. Jadi 4. Iya, T-nya 4. Jadi suku tengah barisan tersebut adalah berada di suku ke-4. Nah, jadi suku tengahnya berada di suku ke-4. Gitu. Baik, sampai sini bisa difahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke, insya Allah bisa dan harus bisa. Baik. Nah, untuk selanjutnya tugasnya tunggu sebentar, saya hapus dulu ya. Ya, soalnya saya nggak akan ngasih soal banyak-banyak. Saya hanya ngasih soal 3 soal saja. Ini soal nomor 1,
tentukan suku ke 9 dari barisan 2, 6, 18 dan seterusnya. Yang nomor 2, tentukan suku ke 10 dari barisan 16, 8, 4 dan seterusnya. Terus yang ketiga, tentukan suku tengah dan letaknya. Maksud letaknya itu dia ada di sukunya, suku yang keberapa gitu. Dan letaknya dari barisan 3, 6, 12 dan seterusnya sampai ke 3072. 3072. Ya, itu saja soalnya hanya 3 soal, nggak usah banyak-banyak ya. Saya tunggu jawaban kalian paling lambat itu jam 5 sore atau jam 17.00 ya. Sampai sini dulu, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.